kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Sebagai dahulu tim penasehat hukum Richard yang dikenal dengan Baradae pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasehat hukum Baradae. Dan kami juga tidak akan membuka kepada publik pada saat ini apa sebenarnya alasan kami untuk mengundurkan diri. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwasannya kami adalah pengacara baru dari Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau yang dikenal sebagai Baradae, yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara yang terkait dengan Irjen Pol Ferdy Sambo. Untuk itu kami akan mencoba menghubungi LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi, di mana kami akan membawa si Baradae ini sebagai justice kolaborator untuk kepentingan penyidikan pro justisia. Jadi dia memang saksi kunci menurut pandangan kami. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra. Nah, kali ini kita berada di operasi Harian Netra. Ya, kali ini di episode operasi kali ini kembali saya yang akan membawakan, dan kali ini saya ingin menyorotin suatu kasus yang masih sangat menyita perhatian publik. Bukan hanya menyita perhatian publik, tapi memang benar-benar sangat mengaduk-aduk emosi publik, yaitu kasus tembak menembak. Oh, no, bukan tembak menembak lagi. Maaf, kita harus ganti jadi pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, kasus ini benar-benar sudah sangat-sangat pelik di kalangan penyidikan, dan ini benar-benar menguras emosi publik. Bukan hanya pihak keluarga tentunya yang mengharapkan kasus ini benar-benar bisa diusut dengan tuntas, tetapi juga publik yang sangat aware dengan carut-marutnya penanganan hukum di dalam kasus ini. Ya, teman-teman, di episode 15 kemarin kita sudah sangat highlight beberapa poin, dan banyak hal yang tidak sesuai lagi dari episode 15 kemarin itu untuk kemudian kita biarkan, sehingga kemudian saya berkeputusan bahwa ini kasus harus saya update melalui operasi di Harian Netra. Kali ini kita ingin soroti beberapa hal yang memang sangat menjadi konsentrasi di dalam pengungkapan kasus ini di akhir-akhir ini, khususnya dalam 1,5 minggu ke belakang. Nah, teman-teman, hal yang pertama kita berangkat dari kondisi sejak video kami upload 15 obat 15 diupload. Kita highlight dari setelahnya itu ya. Yang pertama terjadi konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, yang mengatakan bahwa kasus ini akan diusut. Ini menjamin sekali lagi kasus ini akan diusut tuntas, dan sekaligus menyatakan bahwa ada 25 pejabat Polri yang terlibat di dalam peristiwa ini. Nah, di sini teman-teman kita ingin melihat bahwa di sini komitmen Polri ingin kembali ditunjukkan, karena sekali lagi memang benar-benar menggerus kepercayaan publik terhadap kepolisian Republik Indonesia kasus ini, teman-teman. Nah, di saat mendengar hal ini saya sangat kaget jujur. 25 orang anggota Polri terlibat, dan termasuk salah satunya Ferdy Sambo tentunya yang disinyalir terlibat paling tidak dalam upaya menghalangi upaya penyidikan atau tidak menunjukkan etikat baik di dalam pengungkapan peristiwa ini. Nah, teman-teman, kita lihat sama-sama di situ langsung pada malam itu juga Bapak Kapolri langsung mencopot
jabatan dari 15 anggota Polri, diantaranya termasuk juga, kalau tidak salah, termasuk Bapak Ferry Sambo juga ya, dan dipindahkan kepada posisi yang menurut kepolisian sangat-sangat menghukum. Ya, mungkin kita nggak tahu ya apa itu Yanma yang disebut-sebut itu. Yanma itu pelayanan markas, jadi itu benar-benar posisi hukuman bagi eh, anggota kepolisian. Ya, agak beda ya teman-teman di Yanma, Yanmas. Kalau nggak salah Yanmas itu ya pelayanan masyarakat ya. Tapi ini Yanma pelayanan markas, kira-kira gitu. Nah, lalu kemudian setelah itu teman-teman, yang benar-benar perlu kita highlight lagi adalah bahwa pada hari Sabtu yang lalu, hari Sabtu sejak video ini ditayangkan, hari Sabtu yang lalu maksudnya sebelum video ini ditayangkan ya. Nah, ada klarifikasi atau konferensi pers yang dilakukan oleh kuasa hukum Baradae, yaitu em, Bapak Silitonga, itu siapa namanya? Andreas Nahor Silitonga. Nah, yang mengatakan bahwa mereka sebagai kuasa hukum Baradae mengundurkan diri dan sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Baris Krim Polri. Nah, itu dinyatakan teman-teman kepada wartawan tentunya, yang kemudian sudah kita kutip di depan tadi. Nah, itu benar-benar hari yang sangat mengejutkan ya. Mengapa kuasa hukum sekelas Andreas Nahor Sitonga mengundurkan diri dari suatu kasus gitu. Nah, teman-teman, ini yang akan kita soroti. Teman-teman perlu perhatikan bahwa di sini posisinya Andreas tidak menyebutkan alasan pengunduran dirinya ya teman-teman. Banyak hal-hal yang bersifat etis yang menjadi alasan tidak disebutkannya alasan pengunduran dirinya. Nah, karena tidak disebutkan, mari kita akan coba berspekulasi. Tapi saya sampaikan di awal, apa yang saya sampaikan ini hanya perkiraan berdasarkan analogi, bukan kepastian ya teman-teman. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang pasti. Nah, tapi kalau dibilang iya juga sih, gitu boleh lah. Tapi kalau untuk oh jadi gitu, oh jangan ya, jangan seperti itu teman-teman. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini kita perhatikan bahwa kuasa hukum Baradae sebelumnya ini, sebelum yang sekarang sudah ditunjuk oleh Barreskrim tentunya sebelumnya ya, itu mengundurkan diri dengan tanpa alasan. Ya dia tidak disebutkan alasannya, dengan alasan ya alasan-alasan etis ya teman-teman, tentang hal-hal yang menyangkut hak-hak bagi para pihak dalam kasus dan segala macam. Tapi kalau kita berkaca dari em, peristiwa ini, teman-teman, mengapa kemudian yang disebutkan oleh kuasa hukum atau mantan kuasa hukum Baradae adalah alasan yang menyangkut hal-hal yang bersifat penghargaan terhadap hak-hak para pihak. Teman-teman, coba lihat. Kalau saya sebelum mendengar lebih teliti atau mengkaji lebih teliti alasan itu, maka di sini saya berpandangan bahwa wah, ini diancam atau gimana nih? Gitu. Jadi ada dua pandangan ya, teman, pandangan negatif dan pandangan positif kita lahirkan di sini. Yang pertama, pandangan negatif, kita menganggap bahwa bisa saja ini diancam. Oh, awas lu kalau ini gitu. Kenapa, teman-teman? Kenapa saya bisa menganggap ini diancam? Karena di dalam hukum pidana, hukum acara pidana khususnya, ada kewajiban bagi tersangka untuk mendapat pendampingan hukum. Itu didasarkan pada pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa tersangka yang dikenakan hukuman lebih dari 5 tahun intinya gitu ya, akan wajib mendapat pendampingan oleh penasihat hukum. Nah, artinya diharapkan dengan mundurnya kuasa hukum Baradae, maka penyidikan akan tersendat. Itu harapan bagi kondisi di mana saya anggap, bukan saya anggap, maksudnya jika em, pikiran negatif ini yang terjadi itu bahwa dia diancam gitu. Nah, lalu kemudian pikiran positif dan ini yang saya yakini adalah bahwa banyak hal-hal yang tidak sesuai yang disampaikan oleh Baradae kepada penyidik, baik kepada penyidik maupun kepada pengacaranya tentang kronologi kasusnya, ya teman-teman, ya em, yang membuat beliau sebagai kuasa hukum tidak lagi punya standing point, jadi kehilangan standing point dia, sehingga dia memutuskan mundur. Maka kemudian jika alasan positif ini yang terjadi, saya sebut ini alasan positif karena ini menurut saya langkah yang tepat dan sangat baik. Ya, jadi teman-teman,
Jangan nanti memandang bahwa oh Andreas mengundurkan diri, nggak gentle nih gitu. Atau mungkin ada yang bilang, itu segala macam lah. Gitu. Menurut saya ini sangat langkah yang sangat terpuji ya menurut saya teman-teman. Bahwa ketika dia tidak dapat standing point-nya lagi di dalam kasus, maka em, dia mengundurkan diri. Ya. Ini juga gini ya teman-teman. Saya menganggap gini, pengunduran diri Andreas sebagai kuasa hukum Baradae yang lalu, yang sebelumnya, ini benar-benar menjadi jawaban dari keraguan-raguan masyarakat tentang eh, profesi advokat. Menurut saya ini jawaban. Kenapa? Selama ini masyarakat meragukan profesi advokat dengan menganggap seperti ini. Allah advokat itu atau pengacara itu membela yang bayar, menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Dengan mundurnya kuasa hukum Baradae yang lalu dari kliennya, maka di sini kita jelas ya. Inilah praktek eh, advokasi yang benar, gitu. Menurut saya bahwa eh, seperti yang saya katakan tadi, ini ini sekali lagi ini masih dalam opini ya, semuanya masih dalam opini. Seandainya benar gitu, bahwa pengunduran diri itu diakibatkan oleh ya fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan, statement-statement yang dikeluarkan oleh Baradae kepada kuasa hukumnya dan segala macam lah gitu. Itu berubah-ubah dan tidak tetap sehingga kemudian kuasa hukumnya kehilangan standing point-nya maka dia memilih untuk mundur dari kasus ini gitu. Itu menunjukkan bahwa advokat punya integritas. Itu ya, clear ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini menjawab untuk publik tentang pengacara-pengacara bukan cara itu pasti gini, pasti gini, pasti gini. Nah, itu menjawab pengacara stigma-stigma negatif tentang kuasa hukum dan pengacara di dunia advokasi di Indonesia. Teman-teman, ini benar-benar menurut saya seakan-akan kalau kita baca sekilas aja ya, kita menilai sekilas mundurnya Baradae itu hanya kita pandang dalam kasus ini gitu. Mampus, mundur, gitulah mungkin ya. Atau tergantung emosi masyarakat diarahkan kemana gitu. Tetapi kalau saya memandang lebih luas lagi, pengunduran diri kuasa hukum Baradae yang lalu itu menjadi jawaban baik untuk menebis segala stigma-stigma yang ada di dunia advokat di Indonesia. Ya, bahwa advokat dianggap sebagai orang yang membela orang yang membayar, membela yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, dan itu benar-benar ditepis dengan peristiwa pengunduran diri kuasa hukum Baradae tersebut. Jadi itu saya pandang justru sebagai sisi positifnya dari kondisi itu. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian Barreskrim menunjuk eh, Bapak Dioli, Pak, maaf kalau saya susah menyebutnya ya. Saya agak belum hafal namanya itu. Intinya menunjuk kuasa hukum baru kepada Baradae. Nah, itu dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya bahwa dia ditunjuk oleh Barreskrim. Teman-teman mungkin melihat ini sebagai apa? Kuasa hukumnya mengklarifikasi bahwa dia ditunjuk oleh Barreskrim. Gitu. Teman-teman melihat ini sebagai apa? Nah, ini saya ingin memberikan pengetahuan sedikit. Mudah-mudahan bisa teman-teman mengerti. Dengan ditunjuknya, dengan diklarifikasinya oleh kuasa hukum yang baru itu bahwa dia ditunjuk oleh Barreskrim untuk mendampingi Baradae, maka itu artinya teman-teman dia memenuhi pasal 54 KUHP dan 56 pokoknya yang menyangkut apa namanya? Kuasa hukum, kedudukan kuasa hukum bagi tersangka gitu. Jadi gini, teman-teman perlu ingat ya bahwa di dalam dunia hukum di Indonesia seyogyanya atau lazimnya kan kuasa hukum itu dibayar itu oleh yang dikuasakan gitu ya. Nah, tetapi kan kita punya kondisi di mana banyak orang-orang yang membutuhkan pendampingan hukum, tapi karena tidak punya akses atau bahkan termasuk juga finansial untuk itu, maka ya yang nggak ada gitu. Nah, di dalam kasus pidana, jika di pidana itu di dalam KUHP itu diatur bahwa ada kewajiban untuk mendapatkan pendampingan hukum sebagaimana diatur seperti yang saya sebutkan tadi di pasal 56 KUHP gitu. Nah, kemudian ketika tidak ada ya tentunya kan tidak semua keluarga ini kita terlepas dari kondisi keluarga dan finansialnya Baradae ya. Kita anggap kita keluar dulu dari situ sebentar.
kita anggap kondisinya adalah seseorang yang dijerat hukum ini adalah orang miskin, ya miskin relatif ya teman-teman, maksudnya jangan nanti lain-lain pikiran mereka gitu. Intinya orang yang tidak punya kemampuan finansial tetapi melakukan pelanggaran hukum yang ancamannya lebih dari 5 tahun, maka dia didampingi dan pendampingan itu diberikan secara gratis. Nah, oleh karena itu klarifikasi dari kuasa hukum baru Barada ini menjadi penting teman-teman untuk menyatakan bahwa penunjukan Barreskrim yang disebut-sebut di dalam klarifikasinya itu menjadi penting, itu menjadi poin pentingnya teman-teman, bahwa dia itu Baradae itu mendapatkan kuasa hukum yang gratis. Saya poinnya gitu ya, tidak merupakan kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak keluarga. Jadi kalau ada teman-teman baca media yang mengatakan bahwa kuasa hukum Baradae tunjuk ini menjadi kuasa hukumnya, itu salah ya teman-teman, keliru ya. Itu harus diklirkan dulu bahwa kuasa hukum Baradae yang sekarang itu ditunjuk oleh Barreskrim, itu artinya dia mendapatkan pendampingan yang gratis. Itu logikanya teman-teman. Kalau aslinya bagaimana saya nggak tahu. Tapi gini, seandainya itu dibayar pun itu berarti berkembang eh, di luar dari apa yang saya pahami gitu. Artinya ya mungkin katakanlah misalnya mereka audiensi dengan Baradae, lalu kemudian eh, ya udah saya akan berikanlah begini. Ah, itu lain cerita. Tapi intinya dengan klarifikasi bahwa dia ditunjuk oleh Barreskrim, mereka ditunjuk oleh Barreskrim, itu artinya mereka ingin menyatakan diri sebagai kuasa hukum yang memberikan bantuan gratis. Itu ya teman-teman, clear ya. Jadi em, tidak seperti yang dibuat di dalam banyak media bahwa kuasa hukum itu ditunjuk. Ya, gitu. Oke. Nah, kita lanjut sedikit. Nah, teman-teman, perhatikan. Hadirnya kuasa hukum yang baru, tentunya apa ya, ketika Baradae kehilangan kuasa hukumnya dengan mengundurkan diri dan segala macamnya, lalu kemudian hadirlah kuasa hukum baru. Pada saat kehilangan kuasa hukum itu pasti Baradae itu mendapat pukulan ya, pukulan secara psikologis, bahwa dia sudah mulai sendiri, teman-teman, sudah mulai sendiri karena bagaimanapun em, kepolisian telah mengarahkan matanya ke pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk juga Irjen Verdi Sambo ya. Artinya udah ada sinyal-sinyal ingin ditahan dan segala macamnya gitu ya. Sehingga dia merasa sendiri di dalam kasus ini, sementara ini memang kasus yang bukan pelaku tunggal, tetapi ada mirip legend dan sebagainya, dan itu diatur apa ya, dibuktikan dengan sangkaan yang diberikan kepada Baradae, dan tentunya segala macam kecurigaan dan segala macam penyidikan yang sedang berlangsung. Nah, tetapi teman-teman, di sini kondisinya Baradae tentu mendapatkan pukulan secara psikologis bahwa dia sudah kehilangan em, pendampingan, yang mana pendampingan itu secara moral adalah perlindungan dia sekarang, dan si dia sudah kehilangan itu, dia sendirian, maka kemudian ketika Barreskrim menunjuk kuasa hukum yang baru kepada Baradae, maka saat mereka apa namanya bicara gitu, maka Baradae memutuskan untuk bersedia mengakui kesalahannya secara mutlak dan mengeluarkan semuanya menurut pengakuan dari ke kuasa hukumnya yang baru ya, bahwa dia mengakui semuanya, dan itu artinya teman-teman Baradae membenarkan posisinya sebagai tersangka gitu ya teman-teman, membenarkan posisinya dan tidak menyangkal lagi. Nah, bahkan di situ Baradae juga membenarkan bahwa yang terjadi bukan tembak menembak gitu ya. Jadi bukan ada balasan dari Joshua sebagaimana di kronologis yang diedarkan, kronologis konyol yang menurut saya diedarkan selama ini. Oke, kita lanjut. Kemudian karena berdasarkan pengakuan itu, maka kuasa hukum Baradae yang baru ini mengajukan justice kolaborator. Justice kolaborator ini apa sih teman-teman? Justice kolaborator ini sederhananya gini. Jadi dia dianggap bisa menjadi saksi kunci. Sederhananya gitu. Itu yang teman-teman tahu ya. Gitu. Tapi kemudian kita harus lihat apa yang menjadi syarat-syarat seseorang bisa menjadi justice kolaborator. Apakah Baradae memenuhi syarat-syarat ini? Ini teman-teman bisa cek nanti tentang justice kolaborator ini. Mungkin belum ada yang memberitahu eh, sumbernya. Sumber hukumnya itu ada di, kalau saya tidak salah, nanti bisa di cross check lagi. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, mungkin bisa di cross check lagi teman-teman. Nah, di sana
ada 3 syarat yang utama yang menurut saya, yang saya rangkum 3 syarat utamanya untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan harusnya diterima sebagai justice kolaborator. Yang pertama, dia adalah pelaku. Artinya dia adalah salah satu pelaku. Dan tentunya dengan ada kata-kata salah satu pelaku berarti dia bukan suatu tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana dengan pelaku utama atau pelaku tunggal maksud saya. Jadi harus ada lebih dari satu pelaku. Yang kedua, dia mengakui kesalahannya. Nah, yang ketiga, yang ketiga apa ya? Sorry. Jadi dia harus mengakui kesalahannya. Itu yang penting. Nanti yang ketiga, teman-teman bisa cek ya. Saya agak ngeblank dah. Itulah kira-kira. Nanti teman-teman bisa cek lagi di sana di peraturan itu. Nah, di sini artinya Baradae sudah memenuhi unsur itu ya. Yang pertama dia sudah merupakan pelaku, yang kedua dia mengakui kesalahannya. Gitu. Itu yang menjadi syarat dari justice kolaborator ini. Nah, teman-teman, karena dia mau mengajukan diri, bersedia mengajukan diri sebagai justice kolaborator, maka kemudian kuasa hukum Baradae itu yang baru memohonkan untuk mengajukan permohonan perlindungan ke lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Artinya apa di sini, teman-teman? Mungkin teman-teman bisa kita lihat ya, artinya di sini selama ini clear, menurut saya ya, clear bahwa Baradae memang di bawah ancaman. Artinya kenapa? Mengapa dia berani dengan tegas memastikan diri bersedia menjadi justice kolaborator dan mengakui kesalahannya dan siap membuka apa kejadian sebenarnya dengan syarat perlindungan dari LPSK. Berarti selama ini dia memang merasa terancam, teman-teman. Nah, karena itu maka kemudian saya meyakini kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada pihak-pihak yang lain yang memang sudah sedang diselidiki yang ada di belakang peristiwa ini, dan Baradae tentunya sebagaimana kita pahami bersama bukan pelaku satu-satunya. Nah, lalu kemudian teman-teman, apa sih yang terjadi kemudian jika Baradae menjadi justice kolaborator? Apakah dia bebas atau tidak? Oh, tentu tidak, teman-teman. Ini harus teman-teman pahami. Tentu Baradae tidak akan bisa bebas, tetapi dengan kedudukannya sebagai justice kolaborator, maka hukumannya dapat dipertimbangkan. Gitu. Nah, saya rasa teman-teman, masyarakat Indonesia menyetujui peristiwa ini sebagai menyetujui kondisi ini jika itu benar gitu ya. Nah, karena bagaimanapun jika apa yang akan disampaikan atau yang sedang diharapkan akan disampaikan oleh Baradae ini, maka kemudian itu bisa kita anggap sebagai suatu bentuk yang tidak adil jika Baradae juga dikenakan hukuman yang maksimal dari 338 15 tahun penjara gitu. Nah, saya meyakini pengadilan akan melihat ini gitu. Tapi kemudian kita harus lihat juga teman-teman, tidak semata-mata orang bisa menjadi justice kolaborator itu diterima gitu. Artinya sebenarnya gini, kita harus lihat aspek lain bahwa biasanya justice kolaborator ini adanya di tindak pidana khusus gitu. Nah, kalau dia masuk ke tindak pidana umum, maka syaratnya ada satu syaratnya bahwa dia harus mengganggu kepentingan publik dan segala macam itu syaratnya teman-teman. Di poin 9 ya, nanti teman-teman bisa baca di surat edaran Mahkamah Agung. Nah, menurut saya apakah kasus ini memenuhi itu? Ya memenuhi, teman-teman. Sudah itu tadi seperti yang saya sebutkan di awal, sudah benar-benar menguras emosi publik gitu ya, teman-teman, untuk pengungkapan kasus ini. Nah, jadi tentu dapat memenuhi unsur itu gitu. Oke. Lalu kemudian kalau kita lihat begini, seandainya Baradae mengaku dan ternyata ceritanya berbeda dari yang selama ini diedarkan, saya melihat bahwa harusnya siapa yang menyebar cerita ini, siapa yang membuat cerita palsu ini, oh ini dikenakan kasus baru teman-teman. Kesaksian palsu, cerita bohong, bisa macam-macam. Tergantung mana hukumannya yang paling berat. Saya mendukung itu. Siapa yang menyebarkan itu? Itu harus apa namanya? Dikenakan hukuman yang paling berat. Nah, termasuk juga begini teman-teman.
Jika selama ini kita lihat kasus pelecehan seakan-akan dikedepankan, saya memandang atau menduga ini kasus pelecehan ini nggak benar terjadi kalau begini ceritanya. Karena apa? Pembunuhan berencana itu berarti adalah suatu pembunuhan yang direncanakan. Itu sederhananya ya teman-teman. Nah, jika unsur pembunuhan berencana terbukti, berarti pelecehannya gugur menurut saya. Kenapa gugur? Karena logikanya gini, di dalam cerita yang diedarkan sebelumnya, pelecehan itu dilakukan kepada Ibu PC, lalu kemudian Baradae datang, dan terjadilah kontak senjata. Kan itu cerita yang dibuat. Tapi seandainya ini pembunuhan berencana terbukti dan pelaku di balik pembunuhan berencananya itu ditetapkan sebagai tersangka, maka nggak ada cerita pelecehan itu, teman-teman. Menurut saya, karena kan tentunya itu berarti suatu perbuatan yang direncanakan yang dibuat kepada Brigadir J. Jadi bukan bukan karena teriakan yang dianggap pelecehan dan sebagainya, teman-teman. Jadi kita harus melihat kasus ini sebagai suatu kasus yang pelik, teman-teman. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk meyakini bahwa hukum masih tetap bisa tegak di negeri kita ini, dan kita harus ingat teman-teman bahwa bagaimanapun di sini kondisi kepolisian Republik Indonesia sedang sulit, teman-teman. Kita mungkin mikir ini harus diungkap, ini harus begini, ini harus begini. Akan sulit, teman-teman, karena itu tadi seperti yang selalu disampaikan oleh Bapak Mahfud MD kemarin, sejak kemarin ini sekarang adanya eh, kendala dalam hal psikologi hierarkis. Ya, itu memang ada di kepolisian dan di TNI, teman-teman. Jadi menurut saya kita harus tetap kawal kasus ini dan jangan apa ya, menjustifikasi. Tapi kalau menduga-duga boleh-boleh saja seperti yang saya lakukan ini, teman-teman. Dan kita lihat saja apakah nanti kasus ini bisa terungkap. Nah, kita lihat teman-teman, kalau misalnya teman-teman ikuti beritanya bahwa saking pentingnya kedudukan Baradae sebagai justice kolaborator, sampai-sampai sampai-sampai kuasa hukum Brigadir J, keluarga Brigadir J itu bersedia melakukan pendampingan. Itu saking pentingnya kedudukan justice kolaborator di dalam kasus ini. Jadi kita melihat kasus ini benar-benar kasus yang sangat rumit, sudah direkayasa sejak awal, yang rekayasa juga tidak main-main, teman-teman. Nah, jadi ini harus kita kawal terus, jangan mundur dari pengawalan terhadap kasus ini, jangan berspekulasi negatif dulu. Kita bisa berspekulasi, tapi untuk diri kita sendiri jangan dijadikan sebagai berita ya, teman-teman. Cukuplah mereka yang mengungkap kasus ini di awal, yang membuat hoax, kita nggak usah. Gitu ya kira-kira, teman-teman. Nah, boleh berpikir, boleh berpendapat, boleh beropini seperti yang saya lakukan, tetapi kemudian jangan menjustifikasi. Kita harus hargai segala pihak, seperti yang dikatakan oleh mantan kuasa hukum Baradae tersebut, gitu. Bagaimanapun, bagaimana mungkin kita berpikir tentang Bapak Ferdi Sambo, bagaimana mungkin kita berpikir tentang keluarga mereka dan sebagainya, kita harus tetap menghargai hak-hak mereka. Demikian, teman-teman, ulasan singkat saya mengenai eh, pengunduran diri kuasa hukum Baradae tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa memberikan informasi dan pengetahuan bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di operasi berikutnya. Terima kasih.